Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jody Pranantara Sena dari Fakultas Teknik dan juga Prodi Teknik Mesin. Dan di sebelah saya adalah Saya Vijay Manisa Risna Aditya, biasa dipanggil Risna, salah satu mahasiswi program studi Public Relations Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau, angkatan 2021. Nah, di video ini kita bakal membahas hal yang sangat menarik. Apa tuh? Karena di dalam video ini kita itu pengen tahu gitu kan, apa yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan teknologi dan juga di dalam Pancasila gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi mungkin itu bakalan ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Nah, untuk itu buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini ya. Baik, kita akan mulai topik yang pertama. Nah, seiring perkembangan zaman kan kita ini semakin lama semakin terpengaruh oleh teknologi-teknologi yang semakin canggih. Dan juga kita di situ ada dampak negatif, ada juga dampak positif. Iya, betul sekali. Nah, kita itu diatur dalam ideologi, yaitu ideologi Pancasila. Dan juga di dalam sila pertama tuh berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, gimana sih pendapat Trisna gitu soal yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan teknologi? Baik, terima kasih sebelumnya. Pertanyaannya ini luar biasa sekali teman-teman. Jadi kalau menurut Risna pribadi ya, sebelumnya kita bahas dulu modernisasi. Nah, jadi kan bentuk dari modernnya kita itu dengan berkembang pesatnya teknologi dan informasi serta pengetahuan yang berkaitan dengan teknologi itu kan bentuk modernisasi. Nah, itu masuk ke Indonesia berarti menunjukkan bahwa Indonesia itu sudah mulai maju gitu ya, sudah ada kemajuan dalam peradaban. Nah, jadi kalau menurut Risna ideologinya dalam Pancasila itu adalah di sila pertama ya, di sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dampak yang baiknya, nah dengan berkembang pesatnya teknologi, nah kita bisa mengetahui informasi apa saja yang ada di internet seperti itu ya. Jadi kita kalau di sila pertama itu kita lebih mudah dalam mencari tahu hal-hal yang berbau dengan keagamaan. Nah, contohnya kayak kita lebih mudah aja gitu untuk misalnya mau beribadah atau mau baca kitab suci kita gitu kan. Kita bisa download aplikasi di Play Store yang ada di handphone. Ya zaman sekarang pasti orang-orang udah pegang handphone lah ya kan. Terus yang kedua itu kalau dampak yang negatifnya bisa jadi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi tadi kan kita sudah diberi akses kemudahan untuk menggapai segalanya. Nah, dengan adanya kemudahan dan juga kecanggihan yang ada, kita jadi malas. Contoh, atau selain malas kita jadi lalai dalam beribadah. Contoh misalnya sholat nih, Kita jadi lupa waktu gitu kan. Bisa lupa waktu, bisa mengulur waktu seperti itu. Itu menurut Risna. Nah, itu dari sila pertama. Namun kan di Pancasila masih ada sila kedua, 3, 4, dan 5. Mungkin kalau kita searching atau kita lihat di manapun gitu, itu kan saling berhubungan. Nah, menurut Risna tuh gimana sih? Nah, baik, terima kasih ya sudah ditanya. Jadi kalau menurut Risna, ya kita harus tahu dulu nih sila 1, 2, 3, 4, 5-nya. Jadi Risna ajak nih buat teman-teman untuk kita mengingat Pancasila dari sila pertama sampai yang kelima. Nah, nanti jadi juga harus ingat ya. Oke, kamu ya. Pancasila sila pertama itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, baik. Jadi kalau implementasinya dari ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap ideologi Pancasila yaitu bisa kita simpulkan ya garis besarnya dampak positif dan negatifnya itu adalah yang pertama dampak apa dulu nih, mau negatif atau positif dulu? Mungkin ya dampak negatif dulu ya. Dampak negatif. Yang
Negatif ya, berarti suka yang negatif nih. Nggak bercanda teman-teman. Baik, kalau dampak yang negatif itu dengan adanya iptek, kan tadi sudah harus saya katakan ya di awal bahwa dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi ini kita semakin mudah dan juga kita dimanja nih, mudah dan juga cepat, mudah dimanja, cepat. Berarti kita tuh jadi orang yang pengen instan gitu kan. Iya, jadi pengen yang instan. Nah, kita balik lagi ya. Jadi dengan berkembang pesatnya teknologi itu kita dapat menerima informasi dengan cepat. Nah, kita kan belum tentu tahu nih informasi yang kita baca itu benar-benar informasi yang valid atau tidak. Kadang kita bisa terkena hoax ya, atau berita bohong. Jadi kita juga harus bisa memilah itu. Nah, terus yang kedua, dari informasi teknologi, maksud di sini adalah kemajuan teknologi yang ada ini tentunya berdampak juga nih buat kita semua. Misalnya tadi kan sudah ada berita hoax nih. Nah, berita hoax ini biasanya dapat memecah belah kita. Nah, jangan sampai dengan adanya berita hoax tadi, nah kan berita hoax itu diciptakan itu kan, terus kita ngebaca dan kita ngikutin hoax itu. Nah, kita salah. Nah, kalau kita ngebaca berita hoax itu kita bakalan pecah belah. Jadi jangan sampai kita termakan hoax. Kita juga harus bisa memilah mana berita yang valid dan bukan gitu kan. Nah, bahaya juga ya kalau terjadi perpecahan, karena kalau sudah terjadi perpecahan kita tidak bineka tunggal ika lagi gitu. Terus juga nanti bakalan munculnya isu-isu sara gitu, isu-isu pornografi dan lain sebagainya. Itu bisa membuat kita jadi pecah belah, tidak bersatu dan lain sebagainya. Kemudian juga muncul ketidakadilan sosial ya, misalnya pengguna diskriminasi. Ya, diskriminasi benar. Terus juga etnosentrisme itu juga mendominasi sih sebenarnya. Nah, kalau menurut Risna tuh ini misalnya ya, ketidakadilan sosial bagi kita itu adalah ketika pengguna iPhone nih, ini ada dua case, ada dua orang. Circle lah kalau sekarang. Circle ya. Ngeri ya. Ya, circle ya. Circle. Circle. Terus nih kita balik. Sampai mana tadi kan jadi lupa. Oke. Circle. Bukan circle. Ada dua pengguna smartphone, yang satu Android, yang satu iOS. Nah, biasanya kita lihat nih ya di kehidupan kita sehari-hari, teman-teman kita lah nih yang punya iPhone, pengguna iOS itu bakalan lebih dihargai ketimbang mereka yang menggunakan Android gitu, benar nggak? Itu jadi kayak ada perbedaan kasta gitu. Misalnya kayak ya, dia yang punya iPhone itu dia bakalan lebih diagungkan, akan didahulukan dan akan lebih diistimewakan ketimbang mereka yang handphonenya Android seperti itu. Jadi itu ada ketimpangan ya. Jangan sampai kita gara-gara iPhone dan Android ini kita malah jadi berpecah belah gitu. Tapi tolong setelah ini iPhone endorse saya. Nggak, bercanda. Ya kurang lebih seperti itu. Terus kalau dampak positifnya itu tentu juga banyak ya. Salah satunya dampak positif yang ada, jadi sudah saya katakan, berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini membuat kita semakin mudah dalam mendapatkan informasi gitu. Terus kita mulai menjadi manusia yang maju. Kadang-kadang kita juga kita jadi lebih terbuka pikiran kita juga dengan ada iptek ini kita menjadi lebih banyak tahu tentang banyak hal gitu. Nah, kan juga tuh hal positif, kayak misalkan kita tuh jadi di dalam ilmu pengetahuan teknologi itu kita kan bisa menambah teman bukan hanya secara tatap muka gitu. Iya benar. Nah, kita kan pasti pengen punya Android, tapi kita tuh pengen juga punya teman yang selain di depan mata kita bisa lihat doang gitu. Oke, itu melalui media sosial ya. Jadi kita bisa menambah teman. Kita bisa menjangkau teman-teman yang jauh
menggunakan handphone yang kita punya, sedangkan dia yang jauh gitu ya, tidak di depan kita, bisa kita raih gitu, gitu ya. Nah, salah satu dampak negatifnya juga begini, kita bisa menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh gitu. Salah satu dampak positif dan negatif dari kecanggihan tadi ya teman-teman. Contohnya kayak kita lagi ngobrol sama teman kita nih, terus tiba-tiba yang satu asik main handphone gitu, asik chattingan sama dia yang jauh di sana gitu, sana. Nah, jadi setelah itu yang jauh di sana mendekat, yang ada di dekat dia malah menjauh gitu kan. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Luar biasa sekali pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya senang berdiskusi dengan Anda. Semoga semakin banyak tugas-tugas seperti ini ya. Tugas-tugas diskusi maksudnya teman-teman. Oh ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Ya, terima kasih Rizna. Iya, sama-sama atas diskusinya dan partisipasinya. Partisipasi. Dan teman-teman sekalian, terima kasih telah mendukung dan membantu support kami gitu. Dan bila ada salah-salah kata atau apapun yang kurang di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Iya, sudah dimaafkan. Mohon dimaklumi gitu ya. Itulah sekian dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.